Archipelago International atau yang lebih dikenal dengan Aston International merupakan salah satu perusahaan perhotelan terbesar di Indonesia. Archipelago International sendiri telah memulai bisnis di Asia Tenggaranya sejak tahun 1997. Visi dari perusahaan Archipelago International sendiri to be universally recognized as the preferred hospitality management company in Asia Pacific. Maksud dari visinya itu bahwa perusahaan Archipelago ingin dikenal di Asia Pasifik sebagai perusahaan manajemen perhotelan yang baik. Sedangkan misinya, we are a hospitality management company managing hotels, villa, resort, and apartment in Asia Pacific. Maksud dari misi perusahaan Archipelago sendiri adalah bahwa perusahaan Archipelago adalah perusahaan yang baik dalam memanage, mengatur, dan memiliki hotel, villa, resort, dan apartemen di Indonesia dan di negara-negara lainnya di Asia Pasifik. Produk yang ditawarkan sendiri, yang pertama villa. Villa itu ada Camuela. Camuela itu menawarkan pesona alam Bali. Lokasinya emang di Bali. Terus yang kedua itu ada The Alana. Kalau The Alana itu villa, tapi suasana interiornya tuh budaya-budaya Jawa gitu, budaya klasik Jawa. Lokasinya itu ada di Jogja dan di Semarang. Berikutnya hotel. Hotel itu Archipelago International membagi hotelnya ke dalam beberapa jenis. Ada Aston, ada Harper, ada QS Hotel, dan yang paling baru itu ada Vive Hotel. Kalau Aston itu hotel berbintang, jadi emang harganya mahal, terus kualitasnya juga sebanding sama harga yang ditawarin. Kalau yang kedua itu ada QS Hotel. Kalau QS itu biasanya lokasinya itu ada di daerah puncak, daerah dataran tinggi lah, dan kalau QS Hotel itu si interiornya dibuat semenarik mungkin, artistik, kayak banyak lukisan gitu. Kalau dari segi harga, QS Hotel relatif murah. Terus ada The Harper. Kalau The Harper itu hotel, tapi temanya tuh ramah lingkungan. Jadi kayak warnanya juga pakai warna-warna yang kalem, kayak putih, krem, atau coklat. Terus kalau untuk kamar mandi di Harper sendiri itu nggak ada botol-botol plastik, karena namanya juga hotel ramah lingkungan. Jadi kayak untuk sabun sama sampo itu disediain botol kaca yang dari sana. Terus ada Vive Hotel. Kalau Vive Hotel itu hotel paling baru dari Aston. Itu tuh menawarkan hotel yang kelasnya murah, tapi tetap bagus dan tetap baik dalam segi pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan. Cuma kalau Vive Hotel itu kayak Aston, tapi versi murahnya. Jadi ya kalau dari segi pelayanan nggak sebagus dan nggak semewah di Aston, tapi pelayanan tetap baik karena Archipelago International itu mengataskan kualitas. Analisis pelanggan dari Archipelago International memiliki 3 indikator, yaitu analisis pelanggan berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, dan berdasarkan psikografis. Analisis pelanggan berdasarkan geografis yaitu target utama dari Archipelago International, yaitu kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia merupakan sasaran utama karena memiliki jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua ada analisis pelanggan berdasarkan demografis. Target utama dari Archipelago International merupakan orang-orang yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk sekedar beristirahat maupun berelaksasi. Dan umumnya orang-orang tersebut nampak pada kalangan pekerja. Ketiga, analisis pelanggan dari segi psikografis. Archipelago International memiliki berbagai produk sesuai dengan kebutuhan konsumen yang diinginkan. Konsumen dari Archipelago International sendiri yaitu berasal dari kalangan menengah ke atas. Walaupun begitu, harga yang ditawarkan oleh Archipelago International tergolong relatif murah jika dibandingkan dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Archipelago International sendiri. Analisis ukuran pasar total dan pertumbuhan ada 3. Faktor pendorong pertumbuhan yang pertama ada modal. Deskripsinya itu modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Itu termasuk dengan kekuatan. Yang kedua ada tenaga kerja.
Hampir setiap organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bersifat multikultural, dan itu termasuk kekuatan. Yang ketiga ada marketing. Marketing atau pemasaran hasil output produksi, pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan produksi berikutnya. Itu termasuk dalam kekuatan. Analisis dari strategi dan program pemasaran. Analisisnya itu seperti yang terlihat pada tabel yang di samping. Volume penjualan room rate di atas bahwa yang dihasilkan oleh Hotel Aston Braga periode 2006-2007 berfluktuasi. Terlihat sekali hanya pada bulan-bulan tertentu saja okupansi meningkat. Hotel Aston Braga melakukan jalinan kerjasama yang cukup luas. Data loyalitas yang diperoleh dari Hotel Aston Braga untuk perusahaan swasta dalam jumlah presentasi sebesar 58,86%. Hotel Aston Braga memiliki pelanggan yang loyal setiap tahun dari perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembelian kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Hotel Aston Braga memiliki strategi pemasaran yang baik dan maksimal. Evaluasi dari pencapaian kerja hasil pemasaran Archipelago Internasional berdasarkan data analisis yang telah kami buat. Archipelago Internasional memiliki kinerja pemasaran yang cukup baik. Dilihat dari indikator market share Archipelago Internasional memiliki cukup banyak market share yang didasarkan pada data-data perusahaan. Dan yang kedua ada citra produk dari Archipelago Internasional. Citra produk perusahaan dari Archipelago sendiri yaitu Archipelago Internasional memiliki citra yang baik di mata pelanggannya. Archipelago Internasional memiliki citra dengan kualitas baik dengan harga yang terjangkau, sehingga pada kualitas pelayanan pelanggan memiliki kepuasan yang baik. Berdasarkan hasil review dari web Archipelago Internasional sendiri dan juga berdasarkan penghargaan yang telah dimiliki oleh Archipelago Internasional. Yang keempat dilihat dari tingkat sales volume penjualan. Dilihat dari sales volume penjualan, Archipelago Internasional sendiri mempunyai tingkat penjualan yang tinggi, sehingga pada tingkat penjualan berdasarkan data perusahaan memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Sasaran dan tujuan pemasaran, exciting dan evaluasi. Yang pertama, itu ada 5. Yang pertama, peningkatan market share, yaitu promosi dari mulut ke mulut dan advertising via sosial media dan website. Pemilihan target market usia, produktif di kota pendidikan dan padat penduduk. Kemudian peningkatan penjualan, yaitu meningkatkan inovasi produk dan sistem pemasaran yang terpercaya dan menguntungkan konsumen. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan, menyediakan produk dan pelayanan dengan kualitas, harga, dan waktu yang tepat. Yang keempat itu ada peningkatan image, yaitu menyelenggarakan kejujuran dan transparansi perusahaan sehingga memberikan kesan positif kepada konsumen. Dan terakhir itu ada peningkatan profit, yaitu dengan memperluas jaringan pelanggan. Selanjutnya program pemasaran, exciting dan evaluasi dari segi produk. Manfaatnya sendiri yaitu hierarki nilai pelanggan, yaitu ada core benefit, basic product, dan expected product. Selanjutnya itu klarifikasi barang konsumen, yaitu hotel dengan pelayanan yang tinggi, model-modelnya mengikuti zaman, dan dapat dinikmati oleh para pelanggan. Yang terakhir yaitu exciting product, kamar yang disediakan oleh web hotel itu sangatlah beragam. Untuk price sendiri, penetapan harga untuk di web hotel itu terbagi. Yang pertama itu kamar standar tanpa sarapan pagi, kamar standar, kamar superior, kamar eksekutif, dan kamar resepsi. Selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu ada produsen dengan konsumen. Produsen menawarkan pelayanan yang akan didistribusikan melalui pengecer, pasar, media promosi, media sosial, hingga hasilnya bisa dijual dan sampai ke tangan konsumen.
Saluran distribusi ini termasuk dalam distribusi efektif karena tidak melibatkan banyak pihak sehingga harga produksi dan harga jual tidak melampau jauh. Oleh sebab itu konsumen tidak merasa terbebani oleh harga yang ditetapkan. Untuk promosi, itu ada promotion mix. Yang pertama itu ada word of mouth. Pelanggan yang merasa puas akan menyampaikan informasi tentang produk dari perusahaan sehingga terbentuk jaringan pelanggan yang baru. Cara promosi ini efektif untuk memperluas pasar. Dan ada segi advertising. Penggunaan website dan sosial media sebagai pendukung promosi efektif memperluas pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan produk. Selanjutnya ada penganggaran promosi. Untuk web hotel sendiri itu anggarannya masih Rp0. Promosi melalui word of mouth dan advertising tidak membutuhkan biaya karena menggunakan website dan sosial media yang tersedia secara gratis sehingga tidak menambah beban dalam biaya pemasaran sehingga tidak menaikkan harga. Selanjutnya ada promotion strategi, itu menjaga hubungan baik kepada pelanggan maupun mitra kerja dan menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT dibagi jadi 4. Yang pertama strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama strength, kekuatan. Hotel aslinya mempunyai kelebihan dan kekuatan yang cukup berbanding dengan hotel-hotel lain. Seperti halnya fasilitas perhotelan di hotel asli ini mempunyai lebih dari 161 kamar mewah dan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, salah satu dari restoran, kafe, kolam renang, dan karaoke, spa, delegasi konferensi, meeting, dan function room, dan berlokasi strategis di daerah Bandung. Sudah sangat dikenal masyarakat oleh kota Bandung lebih dari beberapa tahun. Kedua, weakness. Kelemahan pada hotel ini adalah untuk tidak terlalu banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama di luar kota Bandung. Selain itu, hotel ini adalah hotel yang bintang 4, yaitu hotel yang belum memenuhi kriteria untuk seperti hotel bintang 5 dan sebagainya. Yang ketiga, opportunity. Peluang Hotel Aston ini untuk mendapatkan pelanggan juga sangat besar, karena Hotel Aston ini sudah lumayan berdiri lama di Bandung. Kemungkinan perhotelan ini akan lebih berkembang seperti hotel bintang 5 lainnya, karena Hotel Aston ini dikenal sebagai pelayanan terbaik melalui media sosial dan media lainnya. Keempat, ancaman. Di Bandung ini banyak sekali hotel yang mewah dan megah. Oleh karena itu, masing-masing hotel saling bersaing demi mendapatkan pelanggan atau konsumen seperti halnya Hotel Aston. Hotel ini mempunyai fasilitas yang lumayan cukup untuk tingkat hotel bintang 4. Oleh karena itu, hotel ini harus selalu menambahkan beberapa fasilitas untuk menarik keinginan pelanggan. Hotel ini bersaing dengan sangat banyak pesaing, yaitu seperti Canadian Hotel, Arion Swiss Hotel Bandung, Novotel Hotel, The Majestic Bandung, dan lain-lainnya. Ini beberapa contoh hotel SWOT.